IKN dibangun megah di tengah hutan Kalimantan. Tapi benarkah fondasinya sudah matang? Atau ini hanya proyek besar tanpa arah? Pembangunan infrastruktur Indonesia dalam 1 dekade terakhir mulai menuai sorotan serius. Bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Pakar menilai, pembangunan hari ini terlalu fokus pada fisik, jalan, gedung, dan beton, namun melupakan satu hal krusial, perencanaan yang matang. Puncaknya terlihat pada proyek ambisius, Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Megaproyek yang digadang-gadang sebagai masa depan Indonesia ini justru dinilai lahir tanpa fondasi teknis yang kuat. Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Harun Al-Rashid Lubis, secara terbuka mengkritik hal ini. Menurutnya, IKN muncul secara tiba-tiba dalam undang-undang, tanpa melalui tahapan baku perencanaan kota yang seharusnya menjadi standar global. Bahkan lebih mengejutkan, IKN disebut belum masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional saat mulai dijalankan. Artinya, proyek sebesar ini berjalan tanpa integrasi penuh dalam roadmap pembangunan nasional. Harun juga menyoroti persoalan yang lebih dalam. Indonesia bahkan belum memiliki undang-undang khusus tentang perkotaan. Padahal, membangun kota bukan sekadar membangun gedung, tapi soal sistem, konektivitas, hingga keberlanjutan jangka panjang. Kita bicara kota, tapi tidak punya undang-undang kota, tegasnya. Masalah ini ternyata bukan yang pertama. Kasus serupa disebut terjadi pada Bandara Kertajati. Infrastruktur megah, namun minim pemanfaatan. Akar persoalannya sama, studi kelayakan yang dipaksakan, dan ketidaksesuaian antara proyek dan kebutuhan nyata. Lebih jauh, negara dinilai gagal menghadirkan wasit independen. Akibatnya, pembangunan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Rencana induk yang mahal pun berakhir hanya sebagai dokumen administratif, tanpa eksekusi nyata. Harun menegaskan, harus ada pemisahan tegas antara regulator dan operator. Yang satu fokus merancang masa depan, yang satu lagi menjalankan. Jika digabung, maka konflik kepentingan tak terhindarkan. Di sisi lain, pemerintah terus memasang target ambisius. Mulai dari net zero emission 2060, hingga target 60% transportasi publik di kota besar. Namun tanpa perbaikan budaya eksekusi, semua itu berpotensi hanya menjadi janji di atas kertas. Pembangunan infrastruktur seharusnya bukan ajang unjuk kekuatan politik, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, disiplin, dan keberanian menerima evaluasi. Karena pada akhirnya, kemandirian infrastruktur bukan ditentukan oleh seberapa cepat beton dicor, tapi seberapa tepat perencanaan menjawab kebutuhan masa depan. Jika tidak, IKN bisa saja berdiri megah, namun hanya menjadi monumen fisik, tanpa fungsi nyata. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.